Kita bersyukur kalau pagi hari ini kembali kita boleh bersama. Dan perhatikan saudaraku, bagaimana Tuhan itu selalu mau terlibat dalam hidup kita sehari-hari. Jadi tidak hanya hari Minggu gitu ya, hari ibadah saja kita menghadirkan Tuhan ya, tetapi justru di keseharian hidup kita itu loh yang Tuhan mau Dia nyata memimpin kita, memiliki kita gitu ya. Karena seringkali kita merasa, oh ini hidup-hidupku, oh ini jalan-jalanku, sehingga kita dalam berkeputusan seringkali lebih mengandalkan apa yang dulu aku lihat orang tua aku lakukan, pemimpin rohaniku lakukan, dan lain sebagainya. Jadi artinya ukuran-ukuran yang ada dalam hidup kita selama ini bukan berdasar firman Tuhan. Apa yang harus kita buat? Bongkar dan selaraskan dengan firman. Sebab kita harus akui dan sadari firman Tuhan itu hierarki tertinggi dalam hidup kita. Ya, nggak bisa enggak. Lah aku punya pengalaman, itu pengalaman, tapi tetap nggak boleh melampaui firman Tuhan. Posisi firman Tuhan dipastikan harus selalu berotoritas dalam hidup kita. Apapun. Makanya hari-hari ini harus terus kita menyelaraskan hidup kita dengan firman. Baku dalam hidup kita adalah ketika kita hidup sehari-hari. Karena tanpa firman, saudaraku, ada banyak kebingungan yang orang sedang terus suarakan. Gitu ya. Salah satunya, saudara kalau terima video call, gitu ya, yang punya HP, lalu wajahnya plok dengan, katakanlah orang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita, gitu ya. Apakah itu bisa rekayasa? Sangat bisa, ya. Dimana orang dengan AI-nya, ya, artificial intelligence itu bisa membuat menyerupakan wajahnya, disamarkan persis dengan keluarga kita, salah satunya. Nah, itulah salah satu bentuk kebingungan. Kebingungannya gimana? Orang banyak akhirnya bisa tertipu. Kalau dulu kalau orang nipu, anakmu kecelakaan dan lain sebagainya, itu lewat phone saja tanpa wajah gitu kan. Ya. Itu aja makan korban banyak. Nah, sekarang lebih meningkat lagi, ada AI. Mereka pakai kemajuan teknologi. Saudaraku, perhatikan, itu akan semakin hari semakin canggih loh. Tipuan-tipuan itu bukan tipuan dalam arti kata itu doang gitu. Maksudnya kebingungan yang diciptakan di luar sana itu, kalau kita tidak pegang firman, kita akan mudah dibelokkan. Kenapa? Karena itu tadi, dasar keyakinan kita belum terbangun kokoh dengan yang namanya firman. Mengenal firman hanya ketika di gereja. Selebihnya hidup kita ya suka-sukaku. Bapakku lakukan kayak gini, ya aku lanjutkan. Nah itu dia. Saya alami, saudaraku, dalam hal ini pelayanan gitu kan. Dimana saya pikir yaitu yang dilakukan Bapak rohaniku, gembala saya yang pertama itu kayak gitu dalam pelayanannya. Jadi saya pikir it's okay gitu, baik-baik saja. Tapi ternyata semakin kesini saya makin menyadari ada banyak ketidakakuratan yang terjadi lewat apa yang saya alami di waktu yang lalu. Apa yang harus saya buat? Saya harus kembali selaraskan hidup saya dengan firman. Karena bagaimanapun juga firman itu otoritas tertinggi, hierarki tertinggi, harus kita tahu seperti itu. Karena tanpa itu, saudara, kita akan selalu berkata, murep-murepku kok, hakku no, menentukan masa depanku, menentukan pilihanku, itu hakku. Saudara, kita harus bertobat dari kata-kata itu. Amin. Kita pikir it's okay, wong uripku kok nggak boleh kayak gitu. Anak Tuhan itu harus semuanya bersumber dari apa kata
Tuhan. Gitu ya. Dengan seperti itu loh saudara, ketika kita mendisiplin hidup kita kembali kepada yang namanya firman Tuhan, memang tidak mudah, tidak gampang. Seperti yang selalu saya katakan, kita bahkan mungkin melawan arus gitu. Karena arus dunia kan akan berkata, wih kok beda. Nah itu dia waktunya kita bikin arus sendiri, bikin gaya hidup, style kita sendiri. Lewat apa? Lewat ketaatan kita kan firman. Minggu lalu ada yang masih ingat apa? Halo, tunggu waktu 10 menit untuk mengingatnya. Hah? Halo, Roma 12. Apa lali ya? Oh, gue kau ingat apa sih ketemu? Weh, berarti belum diubah-ubah dari minggu lalu. Oh, dari pasti penalaan dari zaman tanggal 23. Oke. Jadi perhatikan kembali kita melihat Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar itu judulnya. Memang kalau dibaca seluruhnya itu bicara tentang kehidupan sehari-hari kita. Oke, kalau udah ketemu kita baca ayat 1 dan 2 saja. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, semua kita tahu ayat itu, dan saya harap malah saudara udah ngapalin. Halo, berani ngapalin? Saudara, kenapa harus diapalin? Karena itu dasar keyakinan kita loh. Harusnya hafal. Roma 12 ayat 1 dan 2 harusnya kita hafal. Karena itu dikatakan yang kedua, pembaharuan. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam budi kita ada lanjutannya, bahasa Indonesianya apa? Budi pekerti. Kalau di SD zaman dulu apa tuh ya? Ada kan pendidikan budi pekerti gitu kan. Nah, apa-apa yang diajarkan di sana? Halo, masih ingat atau bolos? Tentang sopan santun salah satunya, tentang gaya hidup, gaya bicara dan lain sebagainya. Ada banyak unsur. Tapi yang pasti di sini Tuhan mau tiap kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Namanya pembaharuan, berarti dulu sudah terbangun sesuatu yang salah bestek. Kalau dalam apa tuh bangunan kayak gitu, anemernya, nah itu bahasa lama tuh. Saudara yang anak 90-an nggak tahu tuh anemer tuh apa, insinyurnya itu bahasa Belanda, itu warisan Belanda. Itu yang pegang gambarnya tuh, dia akan perhatikan detail dari gambar sebuah bangunan, sangat mendetail. Kenapa? Kalau nggak detail nggak selaras. Jangan-jangan bangunan itu tengah dibangun dan roboh karena nggak sesuai. Nah, makanya dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu itu harus terus dibaharui. Kenapa demikian? Karena ada banyak ketidakakuratan yang harus kita pahami, harus kita sadari dan diselaraskan dengan firman. Itu harus. Gak bisa bilang, oh itu kan untuk pendeta saja, itu untuk aktivis saja, itu untuk orang-orang tertentu. Tidak. Itu untuk semua kita menyelaraskan akal budi kita nih loh. Oh hidup kita, pertama,
jangan berdasar kepada hal-hal lahiriah. Matius 4 ayat 4 katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu mutlak, saudara. Kita tidak bisa bilang, aku dong iso rung tekan. Saudara, kalau itu persepsi di pikiran kita, maka saudara dan saya akan kedapatan nggak lulus. Nah, ujiannya kok kita ngeyel yang kesekian baik, aku milihnya nggak bisa. Kalau ayo wes bulet ya. Nah, saudaraku, pembaharuan akal budi itu kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena namanya budi pekerti itu kehidupan sehari-hari kita gitu. Yang harus terus diselarasi. Lah kok yang beda karo polane dunia? Oke, nggak masalah. Justru engkau muncul jadi seorang yang lebih tinggi levelnya. Kenapa? Karena engkau tahu menghargai orang. Nggak sekedar enggih neng ora kepanggih, nggak sekedar yo neng gurine ndak. Tapi benar-benar level nilai hidupmu tuh lebih dari kebanyakan. Orang kebanyakan itu. Amen. Makanya standar hidup kita itu memang beda. Ya, kalau orang lain boleh lakukan apa saja, dan saudara di dalam Mazmur 37 katakan jangan iri dengan orang yang berbuat jahat. Walau karena kejahatannya dia jadi orang yang paling sugih, katakanlah kau nggak boleh iri. Amen. Itu standar moral yang harus engkau terus tanamkan dalam dirimu maupun anak keturunanmu. Ya, kenapa? Karena dunia akan merangsangmu untuk ayo ndak sugih. Kalau engkau sugih, engkau akan dilihat orang, diperhitungkan orang, dihargai orang. Itu paham dunia. Ya. Itu ndak boleh lagi ada dalam hidup kita. Amen. Karena keberhargaan kita, katakan sama-sama, keberhargaanku bukan berdasarkan hal-hal lahiriah saja, tapi apa yang aku putuskan berdasar firman Tuhan. Itu adalah keberhargaanku. Karena orang seringkali kan melihatnya kayak gitu, saudara. Menghargai orang kalau dia sugih, kalau dia mobilnya mereknya apa. Nah, pokoknya hal-hal lahiriah gitu. Perhitungannya gimana dia dalam keberadaannya sehari-hari. Artinya duitnya piro, gajinya piro, terus pangkatnya opo. Nah itu memang standar dunia, dan kau nggak boleh kayak gitu. Ya, setuju? Ya, harus, saudaraku. Kenapa? Karena itu yang Tuhan ajarkan. Yes. Berarti aku orang oke. Siapa bilang? Dunia dan isinya ada di tangan Yesus. Ngapain dia melarangmu sugih? Kalau memang itu jatahmu, Tuhan tidak pernah iri. Nah, tapi pastikan bukan itu yang mbok kejar. Tapi pastikan kok kejar Tuhan, dan ketika Tuhan memberi kepercayaan kepadamu apapun, pangkat, posisi, jabatan, dan lain sebagainya, bahkan harta, engkau bisa terima kasih. Karena di dalam Ulangan dikatakan diberi kekuatan untuk kaya, menjadi kaya. Dan ingat itu, engkau kaya bukan untuk dirimu sendiri. Jadi kita tidak boleh egois. Kalau engkau Tuhan percayakan duitmu akeh, ya ojo tinggo dhewe. Tuhan mau mulai belajarnya, dan ada yang Tuhan titipkan di uangmu dulu untuk kau bagi dengan orang lain. Itu bendahara yang ciamik, bagus, baik. Kenapa? Ketika tuannya bilang, aku mau keluarkan duit sekian untuk si AN, saudara mau bilang apa? Aku sugih Tuhan. Begitu kah? Atau wah, engko malah dienggo main sing ora-ora Tuhan.
Begitukah? Nggak boleh ada. Ya. Yang harus melakukan bagianmu adalah taat. Nggak ada kata lain kecuali siap komandan, siap Tuhan. Sehingga kita ini tidak perlu bergulat dengan hidup ini, bergumul dengan hidup ini, karena segala sesuatu tuh Tuhan sudah takar jatah kita. Ya, amin. Nggak usah meri kalau orang lain kemudian kok sugemen padahal jahat anu. Ben, ada waktunya di Alkitab ditulis orang fasik itu dengan segala kemewahan kekayaan yang dia punya, tahu nggak posisinya? Ada di tepi jurang, kayak telur di ujung tanduk. Kalau engkau tak pernah alami masa-masa sulit, aku nih kayak telur di ujung tanduk, percayalah tangan Tuhan pegang telur. Tanduk tidak akan memecahkan jurang. Tapi kalau engkau fasik, justru tanduk itu yang akan hancurkan hidupmu. Nah, apa yang harus kita buat? Ya bertobat. Kalau kita masih punya paham-paham yang duniawi, pola-pola yang nggak selaras dengan firman. Karena kalau kita lihat perubahan akal budi itu, coba kita baca 2 Samuel bukan 2 Samuel, 1 Samuel 30. Oke, udah ketemu. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan yang ke 6 saja dulu. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6, Siklak terbakar. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi kita lihat cerita dalam Alkitab. Ketika Daud pulang perang, didapatinya kampung atau perkampungan mereka, komunitas mereka tuh sudah hancur. Kita lihat bagaimana reaksi Daud. Dia udah kejepit. Di satu sisi anaknya yo digowo, bojone loro yo digowo. Ning orang-orang yang bersama dia itu ora terima dengan kepemimpinan. Gara-gara lu Daud, ini habis semua hartaku, habis juga istri anak-anakku. Nah, semua sepakat ceritanya gitu kan. Mereka mau melempari Daud, dan kalau orang Israel namanya melempar itu nggak akan berhenti sebelum yang dilempari mati. Jadi timbunan batu yang banyak. Nah, orang manapun kalau kejugrukan batu yang banyak pasti mati deh. Nah, di sini loh terletak bagaimana Daud punya jalan berpikir yang beda. Ya, pembaruan akal budi
tumbuh dalam diri Daud. Pengenalan akan Tuhan hidup dalam diri Daud. Yaitu ketika dalam kondisi terjepit, orang yang nangis saja sampai nggak kuat lagi nangis, nggak tahu lagi caranya nangis. Biasanya apa yang terjadi kalau orang wis kecapean nangis? Ini bukannya turu. Biasanya kan kalau perempuan-perempuan tuh habis nangis, menyinying di kamar, yang terjadi apa? Kecapean dan tidur. Nah ini orang, ini laki-laki ini nggak pada tidur, saudaraku, malah tambah kekuatannya dan ambisinya untuk habis ya Daud sekalian, wes kabeh bubar, gitu kan. Itulah cara pandang manusia. Kalau sudah bubar, mereka pikir wes rene jalan keluar. Tapi perhatikan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Itu bedanya. Orang yang memiliki pemahaman pengenalan akan Tuhan, perubahan akal budinya mulai dia bisa setel. Dia bisa kendalikan, tidak menurut emosi sesaat. Dia mulai tahu, dia nyadar kayak enek pertolongan lain kecuali Tuhan. Lalu kabeh mau keroyok dia. Oh dia sendiri dalam posisi korban, saudara. Tapi karena dia seorang pemimpin, nah dia harus punya tanggung jawab. Istilah kata, dia ada di tempat yang benar, di waktu yang tepat. Artinya untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Saya ingat peristiwa ketika kampus kami di Majalengka itu diserbu, saudaraku, orang-orang fanatik. Itu sudah chaos lah, sampai hanya tinggal direktur utamanya saja yang kala itu masih sehat, itu yang stay di situ. Dan nggak sembarangan orang bisa ya semua udah kabur dan melarikan diri, wong sudah diparani orang-orang atau cingkrang itu. Dan ya otomatis semua nggak cuma muridnya, gurunya, dosennya juga kabur, menyelamatkan diri, camatlah mereka. Tapi nih Om Tan Wijaya ini tetap tinggal di tempat sampai pada saat saya kala itu ada masih wartel di sana itu, saya telepon dari sana dan beliau dengan besar hati tanpa rasa takut ya angkat telepon saya. Dan ini siapa? Beliau tanya. Saya ngomong. Maksudnya saya meneguhkan, menguatkan dan memberi sedikit dukungan lah paling tidak. Bagaimana Tuhan tetap akan bekerja. Dan saudaraku akhirnya masa itu bisa dilewati. Walau terakhir tuh Om Tan sempat dianiaya oleh pencuri yang memang utusan orang, sampai beliau akhirnya harus meninggal. Sempat perawatan tapi dalam kurun waktu beberapa bulan kalau nggak salah beliau meninggal. Tapi yang saya lihat bagaimana beliau ada di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Dalam arti ketika orang lain tamat cari selamat, beliau tetap stay sebagai seorang pimpinan di situ. Nggak ikutan kabur, nggak ikutan cari selamat. Saudaraku, Daud ketika kondisi sudah chaos kayak gitu juga nggak melarikan diri. Dia hadapi orang-orangnya yang siap nimpukin dia batu. Beneran, karena mereka pahit hati, saudara, yang namanya semuanya hartanya habis, orang keluarga yang dia sayangi juga dibawa begitu saja, dan memang nggak ada yang dibunuh. Kalau kita menulis nggak ada yang dibunuh, tapi kita lihat orang sudah pahit itu, saudara, nggak cuma lempar batu. Nomor siji apa yang orang biasanya pahit hati lakukan, pasti omongan-omongan yang nggak benar, Pak. Entah itu caci maki, entah itu pokoknya segala macam keluar. Tapi itu tadi Daud mengambil tindakan menguatkan hatinya,
Saya garis bawahi di sini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Itu sikap yang setiap kita harus punya. Amin. Kenapa? Ya. Karena kita nggak tahu gitu. Dalam artian yang masa-masa ke depan yang harus kita hadapi nggak tahu terjadi apa. Tapi yang pasti pembaharuan akal budi harus terus bekerja dalam hidup kita. Ya. Sehingga ketika ada tekanan macam apapun, kita bisa tetap berpikir secara waras. Kalau jiwa kita tidak waras, pastinya kita akan ikut-ikutan seperti yang orang lain buat. Ya. Ngomelah, marahlah, maki-makilah, bila perlu ambil batu timpukin ke orangnya. Nah itu dia. Beda dengan sikapnya Daud. Ya sama-sama jadi korban, saudara. Bukan berarti istri anaknya aman, enggak, dia juga korban. Semua istri anaknya dibawa kabur, sekaligus binatang peliharaannya. Pokoknya hari itu orang Amalek tuh 4 rampasan. Jadi mereka begitu senangnya sampai sepanjang jalan mereka pesta, menikmati hasil rampasan dari 4 tempat itu. Saudara bisa bayangkan tuh orang mabuk dengan kemenangan. Sampai Tuhan buat ketika Daud menguatkan hatinya, percayanya kepada Tuhan dan nanya. Nah itu dia. Jurus berikutnya adalah tanya sama Tuhan lewat seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan yang di situ. Apa yang harus aku buat? Apakah aku kejar Tuhan? Tuhan bilang, oke, kejar, dapatkan dia. Ini yang sikap hati harus kita miliki. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun masalah yang terjadi, satu yang harus kita buat, cari Tuhan dengan sungguh dan terima arahannya. Ojo mlaku sik sadurunge nek arahan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang akan menjadi perisai hidupmu, menjadi senjata perangmu. Tanpa itu saudara akan Allah pertama dengan dirimu sendiri wis mlayu sik sadurunge diarahke. Kalau saudara lihat orang yang tanding lari wis mlayu sik walau dia menang tapi sempritan pertama belum dibunyikan, apa yang dibuat? Idis. Ora kanggo. Wong mlayu sik sadurunge sempritan atau pistol dibunyikan kok dia udah kabur duluan. Nah itu dia. Sikap hati yang harus ada dalam hidup kita adalah terus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima arahan Tuhan baru berjalan. Yes. Ketika Daud tanya lah, terus apa yang harus kubuat? Apakah tak kejar Tuhan? Dan dengan kepastian Tuhan serahkan di tanganku. Yes, Tuhan bilang, lari kejar dia, engkau akan dapatkan dia. Dan beneran saudaraku, lewat seorang budak Mesir yang jadi budaknya orang-orang Amalek, sakit dan ditinggalkan. Ya, biasanya orang pesta kayak gitu, yang remeh-temeh dibuang, ditinggal. Nah justru informasi dari si budak Mesir ini loh, yang akhirnya, ayo saya ini tak obati, tak kasih makan, karena 3 hari 3 malam dia nggak makan, sakit gitu. Nah daripada bikin pusing, bikin tambah susah perjalanan melarikan diri, dapat rampasan yang segitu banyak, udah tinggalin aja. Kan orang praktisnya kayak gitu. Ada masalah, wes ya, rasa ganggu, tinggal. Nah akhirnya justru dari orang ini lebih informasi didapat. Kemana aku harus kejar orang itu? Dan beneran orang itu kasih informasi yang tepat, akurat, dan Daud lakukan. Nah, saudara, yang nomor 1 harus dilakukan Daud adalah mencenderungkan hatinya kepada Tuhan. Apapun proses hidup yang harus kita lewati, ayo belajar cenderungkan hati kita kepada apa kata Tuhan. Kadang-kadang kita ngaku, masalahku gede banget. Dan Tuhan bilang, cili, gak enak saku kuireng. Nah, yang benar yang mana kira-kira? Ayo, yang benar yang mana Bapak Ibu? Ajak menang baik. Yang benar yang Tuhan bilang remeh itu kecil.
enggak level. Udahlah, gampang. Ya. Mungkin kadang-kadang Tuhan enggak suruh kau kejar dia, tapi mungkin Tuhan suruhkan lakukan yang lain gitu. Ingat peristiwa ketika Gideon disuruh Tuhan. Pertama-tama dia tiup trompet, ayo siapa yang mau maju perang sama aku? Berapa ribu orang? Ayo. Ini nggak pernah baca Alkitab ini. Banyak. Lalu paling gampang, jawaban paling gampang ya. Banyak. 32.000 saudara. 32.000 Tuhan bilang pakaian Gideon. Terus apa yang dibuat? Seleksi. Sampai tinggal 10.000. Apalagi yang dilakukan? Kakian kata Tuhan. Aduh sorry Pak, saya koreksi. Nah, 32.000 sisa 10.000 gitu ya. Tuhan masih bilang kakian. Sekarang saring mana? Screening lagi. Dengan cara, ya ini yang ajaib. Dengan cara tes mereka ketika mereka turun minum. Dititeni bae sing carane minum bener ya kuwi sing dadi bolomu ya anu Gideon. Dicentang, ditengeri, ditandain. Nah itu istilahnya ditandain orang yang selaras dengan hatiku. Ada dua cara gimana mereka minum. Ada yang ambil air dengan tangannya lalu dibawa ke mulutnya. Ada yang langsung berlutut koyok dogi, ya, langsung minum dengan mulutnya ke air. Karena airnya bukan air yang kita pakai gelas gitu, kagak saudaraku, tapi di sungai, turun minum ke sungai gitu. Nah, di situ loh ditandai mana-mana orang yang siap maju. Ayo, buka hatimu, buka hidupmu. Supaya Tuhan bisa menemukan tanda dalam hidup kita orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Bukan dengan cara saudara minumnya, enggak. Sekarang udah pakai gelas, pakai botol gitu kan. Nah, saudaraku, Gideon ketika itu tinggal berapa coba? 300 orang. Dari berapa? 32.000 yang bisa masuk perang hanya 300 orang, bukan 300.000, 300 orang. Bandingkan saudara, bayangkan saudara, kalau Gideon merasa, aduh, kok cilikmen, kok sitikmen, Gideon nggak akan pernah menang. Nah saudara, artinya gini, ketika dalam kondisi-kondisi apapun tuh ya, ayo belajar untuk dengar arahan Tuhan tuh koyo opo dan jangan berbantah-bantah. Itu dia. Jangan berbantah-bantah. Kalau berbantah-bantah tuh seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan. Betul Pak? Betul. Dan sering kali kita kayak ngono loh Tuhan. Apa tuh? Cemen. Betul, bahasanya cemen ya. Maksudnya terlalu kecil, rendah, gampang Tuhan. Jangan apapun pandang dengan sudut pandang manusiawi kita. Belajar untuk pakai sudut pandangnya Tuhan lewat pengenalan akan firman. Kalau firman menjadi hierarki tertinggi dalam hidup kita, segala sesuatu harus diukur dengan firman. Harus mutlak, nggak bisa enggak. Di luar itu kita bisa saja keliru, di luar itu kita bisa saja salah. Salah persepsi bisa, sangat mungkin. Karena persepsi manusiawi kita kan seringkali lebih condong kepada diri kita sendiri, lebih condong membenarkan diri sendiri. Makanya ketika Daud kemudian kejar dan dapat, ada persoalan lagi. Saudara baca selanjutnya. Orang-orang disebut orang-orang dursila, padahal mereka ikutan maju untuk perang dan merampas kembali, mengambil kembali harta mereka, keluarga mereka, semua. Mereka disebut orang dursila. Kenapa? Karena usul mereka terlalu manusiawi. Karena terpecah jadi dua tuh tentaranya. Satu wong bali perang, jak mangkat perang meneh ngoyak
barang-barang dan keluarga yang mereka punya dirampas oleh orang Amalek. Akhirnya kecapean, separuh kecapean di tepi sungai Besor itu mereka, udahlah aku capek. Oke. Dengan kebijakan yang dari Tuhan, Daud bilang, yang capek tinggal jaga perlengkapan perbendaharaan yang kita bawa. Jaga di sini, diam di sini, nggak boleh kemana-mana. Dan yang lain yang masih kuat, sehat, berangkat perang, ngoyak rombongan Amalek dan kedapat. Nah, ini orang yang pulang itu tadi bilang ke orang-orang, bilang ke Daud kepada orang-orang yang istirahat karena kecapean. Orang-orang ini gak patut dikasih bagian. Saudara, itu manusiawi banget. Artinya orang hanya mementingkan diri sendiri. Oh, dia gak main perang, gak usah. Begitukah? Gak boleh. Artinya bahwa setiap kita itu berharga di mata Tuhan. Ya. Kita nggak bisa meremehkan saudara kita yang paling remeh sekalipun, yang paling rendah sekalipun. Nggak boleh. Semua sama di mata Tuhan. Semua disayang Tuhan. Yes. Karenanya yang harus kita buat apa? Ayo belajar menghargai sesama kita seperti Bapakmu menghargai orang itu. Ya, Dia menghargaimu, dia menghargai sesamamu juga. Ya. Gak ada yang dibedakan, sama dibayar lunas dengan darahnya. Yes. Dan yang harus kita buat, kita pun memandang sesama kita sama, berharga di mata Tuhan. Maka yang harus kita buat, biarlah hidup kita terus alami pembaharuan akal budi, sehingga kita tidak mengukur diri kita maupun sesama kita dari hal-hal lahiriah. Kalau toh dalam posisi dia kurang setia, kurang tenanan, kurang intens baik Tuhan, cukup, nggak usah diurusin yang bagian itu urusannya itu. Yang harus kita urus adalah bagian kita, hubungan kita dengan Tuhan macam mana. Ya. Nah, itu dia. Jadi pembaharuan akal budi akan terus berlangsung seumur hidup kita. Ya. Gak bisa yang namanya hari ini aku menang besok masih ada lagi sesi berikutnya, lanjutan lagi apa gitu yang harus kita buat berhasil, harus kita buat selaras dengan firman. Ya. Karena hidup kita tuh masih berkelanjutan. Ya. Pembaharuan akal budi kan dikatakan metamorfose. Yang namanya proses itu tidak sekali jadi, tapi butuh waktu. Namanya juga proses, butuh kekonsistenan. Dari telur terus menjadi ulat. Ada di sini yang pernah ngitung dari ulat terus menjadi apa? Kepompong, cukup kupu sih yo. Ngantuk itu. Kepompong. Ada yang pernah ngitung dari kepompong jadi kepompong. Karena kalau saya amati itu ulat itu tuh jadi kepompong itu butuh waktu. Ya. Itu butuh waktu. Ya. Sampai ada bungkusan dia yang disebut kepompong. Nah, itu butuh waktu juga. Dari kepompong menjadi kupu-kupu itu butuh waktu. Jadi artinya apa? Sepanjang masa hidup kita, kalau kita sadar itulah proses kita. Gak usah merasa lebih dari yang lain, gak usah juga merasa lebih rendah dari yang lain. Samanya kita di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Dan hargai dirimu, hargai sesamamu. Mari kita datang kepada Kristus untuk kita terus terima pembaharuan akal budi dalam hidup kita. Ora pasyakata. Mari saudaraku, masuki realitanya. Siapkan hatimu untuk sebentar kita duduk sehidangan dengan Tuhan. Dia ada di tengah kita dan pastikan hati kita juga ada di dalam Dia. Isakarala pasyakata kunara pasiki
keadaan. Dengar doa. Oh Jesus, Jesus.
tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Mari Kau kuduskan hati hidup kami Tuhan, agar kekudusan-Mu nyata di hidup kami lebih lagi. Hari lepas hari kami lalui bersama-Mu. Masalah persoalan juga kami hadapi bersama-Mu Tuhan. Karenanya kami tidak gentar akan masa depan kami. Kami tidak khawatir akan masa depan kami. Karena kami tahu dengan pasti Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada beserta dengan keberadaan kami. Tuhan Yesus, mari Tuhan kuduskan jemaat-Mu, kuduskan pelayan-pelayan, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semuanya. Demikian juga Tuhan kuduskan roti dan anggur yang tersedia, agar dalam persekutuan perjamuan kudus pagi ini kami mengingat Engkau, kami mengingat akan pengorbanan-Mu, bahkan juga kebangkitan-Mu menang atas iblis, dosa dan maut. Itu pun terjadi dalam hidup kami. Kami tidak lagi terintimidasi dengan berbagai fakta dan data, melainkan Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau sudah menang, kami juga menang Bapa, karena DNA rohani-Mu ada pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk seidangan dengan-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tenanglah jiwaku, boleh taruh roti di tangan kanan dan dengarlah lebih dulu firman Tuhan. Boleh dibantu yang belum bisa. Baik, kalau sudah semuanya, mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum minum dari cawan anggur ini, dengarlah lebih dulu firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kurangnya syikan ya Rabbis. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oh Jesus, terima kasih. Ikaramaya sakataka. Tuhan berkata,